Seorang wanita di Lembang kritis usai terpelanting akibat pakaiannya tersangkut gir motor. Seorang gadis di Bekasi diperkosa oleh perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Pesantren di Tasikmalaya fokus bentuk penghafal Al-Quran tanpa memungut biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wilujeng Enjing wargi Jabar. Selain ketiga informasi tadi, kami pun masih memiliki beragam informasi lainnya. Di antaranya adalah di pekan terakhir pelarangan mudik, petugas masih melakukan penyekatan terutama di jalur wisata. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam Lintas iNews Jabar, edisi Senin 17 Mei 2021. Bersama saya, Irfan Budiawan. Kita awali Lintas iNews Jabar dengan informasi terkait penyekatan arus mudik. Pemirsa, ratusan kendaraan kembali diputar balik oleh petugas gabungan di gerbang tol Paster Bandung pada hari terakhir libur Lebaran. Mayoritas kendaraan yang diputar balik berasal dari wilayah Karawang dan Jabodetabek. Banyaknya warga yang menuju kota Bandung untuk berwisata membuat petugas gencar melakukan penyekatan di gerbang tol Paster, kota Bandung. Hingga Minggu siang sudah ada sekitar 150 kendaraan asal Jabodetabek dan Karawang terjaring razia penyekatan oleh petugas. Selain kendaraan pribadi, petugas juga memeriksa truk dan muatan. Satu wisatawan mengaku akan menuju Karawang melalui jalur Lembang. Namun dengan adanya penyekatan terpaksa kembali masuk ke tol Paster. Mau kemana sih Pak? Ke pulang arah Karawang sambil lewat Lembang muter aja. Niatnya untuk wisata ajak anak-anak aja gitu Pak, muter-muter main. Nah tadi petugas berusaha agar tak kecolongan dengan meloloskan wisatawan yang akan menuju Bandung Utara. Kondisi ya dari H+1 Lebaran ini ada peningkatan, terutama masyarakat dari luar Kota Bandung, Bandung Raya yang akan berangkat ke Bandung dalam rangka wisata. Mereka akan menuju Lembang, kemudian ada beberapa juga menuju Kota Bandung. Kemarin sangat meriah dan sekarang ada penurunan ya, ada penurunan, tetapi memang tidak terlalu signifikan penurunannya, paling sekitar 40%. Dibandingkan dengan hari kemarin sangat luar biasa. Kemudian mungkin ini hari terakhir mudik ya, dan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan yang masuk ke kota Bandung, petugas gabungan akan terus gelar operasi penyekatan. Dari Bandung, Irfan David, iNews melaporkan. Puluhan kendaraan dari luar Bandung yang masuk ke kawasan wisata Lembang diputar balik di pos penyekatan Cikole, Kabupaten Bandung Barat karena tak membawa surat bebas COVID-19. Meski kawasan wisata Lembang kini sudah kembali dibuka, namun petugas tetap memperketat kunjungan. Pasca dibukanya kembali kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, arus lalu lintas terlihat diramaikan kendaraan yang akan berlibur. Antrian terlihat di depan tempat wisata Farmhouse karena banyak pejalan kaki yang akan masuk ke lokasi wisata. Namun meski sudah dibuka, hanya wisatawan lokal saja yang bisa masuk tempat wisata. Untuk itu, tim gabungan melakukan penyekatan di pos penyekatan Cikole. Puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 terpaksa diputar balik karena tidak membawa surat bebas COVID-19. Kendaraan pribadi yang dari luar kota yang berplat nomor Jakarta, kemudian juga AB, kemudian H, dan lain sebagainya, kami putar arahkan karena mereka, si pengendara kendaraan, tidak bisa memperlihatkan syarat daripada prokes COVID-19 maupun daripada identitas yang berdomisili di luar
Kabupaten Bandung Barat. Mereka tujuan Sejak tempat wisata dibuka, arus lalu lintas di kawasan Lembang ini terus meningkat. Terlebih hari Minggu merupakan hari libur terakhir. Petugas pun memperketat keluar masuk kendaraan dari luar Bandung. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Berhati-hatilah pemirsa bagi Anda yang dibonceng sepeda motor sambil mengenakan pakaian panjang. Seperti yang terjadi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seorang wanita kritis usai terpelanting ke jalan akibat pakaiannya tersangkut di gir dan rantai sepeda motor. Seorang pria menangis histeris sambil memeluk ibunya yang sedang terbaring di bak mobil petugas kepolisian. Wanita tersebut tidak sadarkan diri karena terpelanting dari motor dan kepalanya membentur aspal. Sebelumnya, saat motor sedang melaju, baju panjang yang dikenakan korban terbelit di gir dan rantai motor. Jadi itu kan jantan anak Kang, si rok si ibu iya, lebat ka jero iya. Nah, menurut warga, tiba-tiba saja sang ibu terjatuh dari motor karena baju panjangnya masuk ke gir. rok panjang, rok panjang itu lebat karena rantai, si rok nanti. Nah, mas lebat rokna dijeleduk ke aspal. Itu Kang kejantanana kayana si ibuna teu sadarkan diri. Akhirnya nuju diangkut ke rumah sakit. Korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh aparat Polsek Lembang. Sedangkan kendaraan korban diamankan polisi. Dari Bandung, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang gadis di Bekasi diperkosa oleh perampok yang masuk ke dalam rumahnya. Informasinya sesaat lagi di Lintas iNews Jabar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Pemirsa, pasca serangan tentara Israel ke Masjidil Aqsa, ratusan massa umat Islam menggelar aksi mengecam Israel di depan Gedung Merdeka Kota Bandung. Dalam aksinya, massa juga menuntut pemerintah Indonesia untuk aktif berperan di sidang PBB untuk menekan Israel. Pasca insiden serangan tentara Israel ke Masjidil Aqsa, beberapa hari lalu, ratusan massa umat Islam gelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Dalam aksinya, massa mengecam tindakan kaum tentara Zionis Yahudi karena mengusir kaum Muslim yang sedang beribadah. Massa menuntut pemerintah Indonesia bisa aktif dalam menyampaikan aksi serangan tersebut di sidang PBB. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga harus membuktikan pernyataan dukungannya untuk Palestina. Pertama, kita meminta pemerintah Republik Indonesia ini mengambil peranan yang betul-betul aktif, sebagaimana bahwa Indonesia adalah bagian dari anggota Dewan Keamanan PBB walaupun bebas aktif tentunya. Jadi harus menyampaikan kepada PBB supaya kaum Israel ini berhenti penganiayaan terhadap kaum muslimin. Tentu dengan posisi Indonesia ini yang sangat kuat pada saat ini. Massa mengancam jika seluruh tuntutan tidak ditanggapi akan menggelar aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Bandung, Ervan David, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminalitas. Pemirsa, asik bermain TikTok di dalam rumahnya. Seorang gadis ABG malah diperkosa oleh perampok yang masuk melalui lubang angin atap rumahnya. Korban tak berdaya karena dibekap dan diancam dibunuh oleh pelaku. Warga Bintara, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dikejutkan dengan perampokan disertai pemerkosaan yang dialami gadis 15 tahun Sabtu pagi.
Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tiri korban sedang bekerja. Kejadian bermula saat korban bermain aplikasi TikTok usai subuh di ruang tengah. Tiba-tiba pelaku masuk dari lubang angin dan langsung membekap korban. Bukan hanya merampok, pelaku pun langsung memperkosa korban. Korban tidak dapat melakukan perlawanan sebab selain dibekap, korban juga diancam dibunuh oleh pelaku. Setelah mengambil 2 buah ponsel dan uang tunai, pelaku langsung kabur melalui pintu belakang. Jadi anak saya bilang pelaku ini masuki dari lubang angin. Dari lubang angin kemudian membekap anak saya dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, lalu pergi melalui pintu belakang. Itu sih. Saat itu kondisi anak sedang tidur atau sedang apa, Pak? Posisi anak kebetulan sedang tengkurap dan main HP. TikTokan ya Pak ya? Iya. Nah, kami saat ini masih melakukan olah kejadian tempat perkara ya. Di sini kita melihat ada beberapa petunjuk yang mengarah kepada pelaku. Sementara kami masih mendalami untuk barang bukti yang ada di TKP. Kemudian kita juga masih mendalami pengakuan dari korban serta saksi-saksi yang ada. Hingga kini polisi masih mendalami keterangan korban dan saksi-saksi. Selain itu, petugas gabungan juga masih mencari dan mengumpulkan barang bukti di TKP. Dari Bekasi, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ditolak rujuk seorang pria di Subang menganiaya dan membacok mantan istrinya ketika tidur. Korban kini dirawat di klinik sementara polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Carsem, wanita 45 tahun warga dusun Karangjaya, Blanakan, Subang ini harus dirawat intensif di satu klinik di Blanakan Sabtu. Sebelumnya, Carsem dibacok oleh mantan suaminya Nur Salim 50 tahun yang sudah bercerai 1 bulan lalu. Aksi sadis Nur Salim terjadi pada Sabtu dini hari saat Carsem tidur di rumahnya. Pelaku membujuk korban untuk rujuk, namun korban menolaknya. Pelaku mencekik korban dan membantingnya ke tempat tidur, lalu mengambil parang dan membacoknya ke korban. Korban sempat menahan dengan tangannya sehingga mengalami luka. Pelaku pun langsung melarikan diri. Terus aku dibanting di tempat tidur, langsung cekek, langsung mau melintirin kepala gitu ya. Langsung aku teriak, gitu. Tolong pas gitu. Ada orang masuk, dia langsung lari gitu, ngambil pisau apa nggak tahu deh lah gitu. Memang dugaan sementara itu sama mantan suaminya yang baru sebulan yang lalu dinyatakan cerai. Nah, motifnya lagi kami dalami dan hingga saat ini pelaku masih dalam pencarian. Polisi kini memburu pelaku yang melarikan diri setelah melakukan aksi jahatnya. Dari Subang, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pesantren di Tasikmalaya fokus untuk membentuk penghafal Al-Quran tanpa dipungut biaya. Informasinya sesaat lagi di Lintas iNews Jabar. Pondok Pesantren Laskar Langit di Tasikmalaya, pondok pesantren yang melahirkan para santri penghafal Al-Quran. Pesantren tersebut dikhususkan bagi anak-anak dengan keterbatasan ekonomi, termasuk anak yatim piatu dan anak jalanan. Pesantren ini juga siap menyekolahkan santrinya di sekolah umum hingga kuliah ke luar negeri. Bercita-cita ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran membuat Ahmad Gali Muhajid, warga kampung Cienteng, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, yang kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, memilih belajar di pondok pesantren Laskar Langit.
Gali bercita-cita menjadi penghafal Al-Quran setelah menonton tayangan Hafiz Al-Quran di televisi. Ia pun meminta kepada orang tuanya untuk mendaftarkannya ke pondok pesantren. Karena keterbatasan biaya, orang tuanya mendaftarkan Gali ke pesantren Laskar Langit. Saya pertama pengen masuk pondok pesantren pas bulan Ramadan. Setiap subuh suka ada film-film hafid Quran dan saya tertarik. Pondok pesantren Laskar Langit merupakan pesantren yang banyak mendidik anak yatim piatu, anak jalanan, dan anak yang kurang mampu. Dalam menempuh pendidikan di sini, para santri dibebaskan biaya pendidikan, biaya makan, hingga mendapat fasilitas kesehatan. Tak hanya itu, para santri juga diberikan uang jajan. Saya di sini tinggal sekitar 3 sampai 4 tahun. Dari kelas 3 SD saya di sini sudah mendapatkan hafalan sekitar 4 juz. Saya menghafalnya dengan cara menghafal satu ayat dengan diulang-ulang. Pondok pesantren Laskar Langit tidak memaksa dengan keras dalam metode pembelajarannya. Para santri rata-rata sudah menghafal Al-Quran lebih dari 2 juz, meski ada pula yang mampu menghafal 30 juz dalam 2 tahun. Kami diterapkan menggunakan kadang metode pengulangan, ada juga metode open close, yang mana diulang 10 kali, kemudian tutup buka 10 kali, dan juga kami menggunakan metode menghafal tanpa menghafal, yang mana diulang sekitar 40 kali dalam 1 ayat. Di pondok pesantren, santri tidak hanya diberikan pendidikan menghafal Al-Quran saja, melainkan juga diajari cara bercocok tanam dan beternak agar santri memiliki jiwa wirausaha. Bagi santri yang berprestasi tingkat SD, SMP, SMA, akan disekolahkan di sekolah yang terbaik agar mendapatkan ilmu yang lebih. Sementara untuk yang sudah lulus SMA, maka pihak pondok pesantren juga akan menguliahkan mereka bahkan sampai ke Arab Saudi dan Mesir. Selain dari menghafal Al-Quran, anak-anak juga dilatih untuk bagaimana cara merawat tanaman, kemudian anak-anak juga dilatih untuk berwirausaha, bermental wirausaha, kemudian juga anak-anak selain dari itu juga dilatih untuk bela diri, salah satunya yaitu jujitsu dan tinju. Pondok pesantren Laskar Langit ini memiliki 2 lokasi, yakni di wilayah Setianagara, Kota Tasikmalaya, dan Santri Putra di Margaluyu, Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Meski belum memiliki tempat yang memadai, hal ini tidak membuat para santri berkecil hati. Mereka selalu bersemangat belajar untuk menjadi hafiz Al-Quran. Para santri di pesantren ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Riau, NTT, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah, dan sekitar Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas iNews Jabar edisi kali ini. Anda bisa menyimak kembali seluruh paket berita kami melalui YouTube channel kami di MNC Media Group Biro Jabar. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing dan sampai jumpa.